Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya berkecukupan. Di video kali ini kita bakal ngebahas 3 penyakit umum pada tanaman, terkhusus pada tanaman begonia, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pada tanaman yang lain juga. Yang paling banyak penyebarannya teman-teman. Dalam artian, ataupun nanti kita bakalan buat judul kita ini adalah 3 jenis penyakit yang gampang menyebar menyerang tanaman gitu. Kita bakalan mulai ke yang pertama. Yang pertama adalah penyakit bercak coklat pada daun teman-teman. Penyakit bercak coklat ini umumnya disebabkan karena kelembapan teman-teman. Jadinya kalau teman-teman memiliki penyakit bercak coklat pada tanaman, teman-teman harus pastikan bahwa kelembapan pada areal itu harus terjaga, atau dalam artian setiap areal yang ada di lingkungan tanaman teman-teman harus terkena matahari gitu. Saya bakalan tunjukkan contohnya. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah penyakit bercak coklat teman-teman. Ini dia penyakit bercak coklat. Ini juga paling jelas mungkin ini karena seluruh bagian sudah terkena. Ini dia. Lalu untuk penanganan penyakit bercak coklat ini, teman-teman cukup lakukan yang namanya pemangkasan teman-teman. Karena penyakit bercak coklat ini mungkin dia agak sedikit beda penyebarannya dengan yang lain. Karena penyakit bercak coklat ini dia menyebar ke daun yang lain kalau daun ini dia bersentuhan dengan daun yang baru. Contohnya seperti ini, daun yang terkena penyakit ini dia bersentuhan dengan daun yang di bawahnya, maka daun yang di bawahnya dipastikan dapat terkena penyakit. Teman-teman bisa lihat ini semua terkena karena dia ini bersentuhan. Itu adalah cara penanganannya yang paling gampang. Teman-teman gak usah ragu, gak usah merasa sayang bahwa daunnya terkena. Teman-teman silahkan langsung lakukan pemangkasan dan teman-teman lakukan treatment yang namanya penggunaan fungisida. Untuk fungisidanya ini kita bakalan beritahu di akhir video untuk ketiga jenis penyakit yang bakalan kita bahas. Kita lanjut ke penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua adalah penyakit busuk daun teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu penyakit ciri penyakit busuk daun. Ini menyerang pada fase tanaman begonia es krim dewasa. Teman-teman bisa lihat ini dia. Untuk penyebarannya sendiri, penyakit busuk daun ini dia paling gampang menyebar kalau keadaan lingkungan lembab dan basah teman-teman, terutama basah. Apalagi teman-teman kalau sangat rajin melakukan yang namanya penyiraman. Karena kalau teman-teman siram bagian ini ataupun siram bagian yang terkena ini, lalu ada daun tanaman yang di bawah, maka penyakit ini bakalan menyebar ke bagian sebelah bawah. Teman-teman bisa lihat terdapat penyakit sirih, penyakit pada tanaman sirih-sirih ini juga terkena penyakit busuk daun karena memang dia menyebar dari bagian atas ini lalu turun ke bawah yang disebarkan oleh air teman-teman. Jadinya teman-teman jangan lakukan penyiraman rutin kalau daun teman-teman ataupun tanamannya terkena penyakit busuk daun. Untuk langkah pertamanya, untuk penyakit busuk daun ini, teman-teman cukup melakukan pemotongan pada bagian ini aja nih, pada bagian yang tidak terkena. Contohnya seperti ini. Karena kalau busuk daun ini dia nggak bakalan menyebar ke sini kalau tidak ada keadaan yang mendukung gitu. Contohnya seperti air tadi, ataupun manusia menyentuh seperti ini, lalu menyentuh bagian yang ini, itu penyebarannya pasti bisa. Karena ini jamur sifatnya memiliki spora yang gampang menyebar ataupun gampang lengket gitu. Jadinya penanganan awal tadi saya ulang lagi, teman-teman silahkan potong bagian ini aja yang terkena, ataupun kalau penyebarannya sudah sampai 50% pada bagian daun atau pada bagian tanaman, silahkan teman-teman lakukan yang namanya pemangkasan gitu. Oke, itu adalah ciri-cirinya teman-teman tadi bisa lihat. Dan yang nggak lupa adalah saya beritahu, untuk busuk daun ini dia menyebar dari bagian pinggir ya teman-teman. Pada bagian pinggir, baik dari atas, dari bawah juga, ataupun dari tengah-tengah daun.
dia menyebar dari pinggir bagian, contohnya seperti ini. Kalau dia menyebar dari tengah-tengah seperti ini, itu bukan terkena penyakit busuk daun, tetapi mungkin aja terkena yang namanya bercak daun dan yang lain-lain. Lalu yang paling gampang kenalinya adalah daunnya ini yang terkena penyakit ini, atau bagian yang terkena penyakit ini, dia ini lembek teman-teman, ataupun dia ini terasa masih ada sedikit basah gitu. Itu adalah ciri-ciri penyakit busuk daun. Sedangkan kalau dia bekasnya seperti ini, dia mungkin bahasanya itu dia renyah ataupun kriuk gitu, dia kering, itu bukan terkena penyakit busuk daun. Nah, jadi teman-teman harus bisa bedakan penyakit busuk daun dan penyakit yang lain. Kita lanjut ke penyakit yang ketiga. Yang ketiga adalah penyakit embun tepung, teman-teman. Embun tepung itu teman-teman dapat cirikan dengan warna putih yang terdapat pada permukaan daun. Nah, ini dia embun tepung. Lalu di bagian belakang daunnya, dia nggak ada terkena teman-teman, nggak ada menunjukkan ciri-ciri terkena embun tepung. Kalau seperti ini teman-teman lihat, ini bukan karena penyakit, bukan karena serangan fungi, tapi ini adalah serangan hama gitu. Dia ini kita lihat lagi baliknya, mungkin ini lebih jelas, teman-teman bisa lihat ini permukaan terkena semua. Ini dia embun tepungnya. Lalu ini dia di bagian belakang daunnya sama sekali tidak ada terkena. Itu adalah ciri-ciri penyakit embun tepung. Embun tepung ini umumnya jarang terkena kalau di area lingkungan teman-teman nggak ada yang namanya pertanian ataupun lingkungan pertanian. Contohnya tanaman horti ataupun tanaman-tanaman pertanian lah khususnya, seperti tomat, cabai, dan yang lain-lain. Karena umumnya penyakit embun tepung ini disebarkan dari tanaman tersebut, bukan dari tanaman hias. Kecuali dalam kasus seperti ini. Di sini ada tanaman yang terkena, lalu mungkin di ujung-ujung sana ataupun di bagian tanaman yang lain juga terkena. Itu bisa aja terkena karena sudah ada inangnya di sini gitu. Untuk penyakit embun tepung ini, dia nanti menyebabkan daun tanaman ini layu teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, daun yang sudah terkena ini, kalau teman-teman nggak langsung tangani, ini daun ini lama kelamaan bakalan layu, lalu terkena ke daun yang lain, lalu lama kelamaan dia bagian bonggolnya bakalan membusuk. Itu bahayanya penyakit embun tepung. Tetapi penyakit embun tepung ini adalah penyakit yang mungkin paling gampang diatasi, dan daun tanaman teman-teman masih bisa diselamatkan gitu, karena dia nggak menyerang bagian belakang tanamannya. Nah, jadinya teman-teman kalau udah terkena penyakit ini, silahkan teman-teman langsung lakukan penyemprotan fungisida. Teman-teman jangan lakukan pemangkasan kecuali dalam kasus kalau daunnya sudah layu gitu. Silahkan teman-teman lakukan pemangkasan kalau sudah layu. Kalau masih seperti ini teman-teman bisa lihat, dia cukup teman-teman lakukan pemberian fungisida aja. Nah, itu dia adalah kuncinya. Oke teman-teman, kita sudah bahas ketiga penyakit yang umum terkena pada tanaman. Ini tidak melulu harus pada tanaman begonia, tetapi pada tanaman yang lain juga bisa aja terkena. Jadi teman-teman harus tetap was-was untuk melakukan pencegahan penyakit ini gitu. Oke, untuk penanganannya sendiri, fungisidanya sendiri, saya bakalan mungkin nanti tunjukkan fotonya apa aja fungisidanya, yaitu teman-teman harus gunakan fungisida yang bersifat tepung gitu. Tetapi sebelum itu seperti yang di awal tadi saya bilang, ini untuk jenis fungisidanya ini teman-teman bisa lakukan penyemprotan satu kali untuk ketiga jenis penyakit ini gitu. Beda dengan video-video saya yang sebelumnya yang membahas tentang bercak daun dan busuk daun, saya gunakan hanya 2 jenis fungisida. Tapi ada tambahan untuk penyakit bercak daun. Oke, yang tadi pertama saya bilang adalah teman-teman silahkan gunakan fungisida yang bentuknya tepung gitu. Bentuknya tepung, gampangnya adalah waktu teman-teman beli, dia kemasannya ataupun bentuk fungisidanya itu tepung berwarna putih ataupun berwarna yang lain. Contohnya seperti kalau saya gunakan pribadi adalah fungisida antrakol teman-teman. Nah, untuk fungisida antrakol ini sangat efektif untuk melakukan pencegahan ataupun penanganan pada penyakit bercak embun tadi ataupun embun tepung tadi gitu. Itu adalah fungisida yang pertama, adalah
antrakol. Yang kedua adalah teman-teman silahkan gunakan fungisida skor untuk penanganan penyakit yang lain tadi, yang seperti bercak daun dan bercak coklat pada daun tadi. Nah, maksud saya busuk daun, sorry teman-teman, saya agak lupa sedikit. Nah, itu adalah penyakit untuk penanganan fungisida skor. Tetapi fungisida skor ini juga bermanfaat untuk pencegahan penyakit embun tepung, walaupun dia tidak seefektif penggunaan fungisida antrakol. Jadinya silahkan teman-teman gunakan kedua fungisida ini tadi, antrakol dan fungisida skor gitu. Kalau skor ini bentuknya seperti cair minyak gitu. Silahkan teman-teman untuk rekomendasi penggunaannya, ikuti petunjuknya aja. Tetapi saran saya teman-teman silahkan melakukan penyemprotan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Karena kalau teman-teman lakukan penyemprotan pada siang hari, sifat pestisida itu seperti skor gampang untuk menguap ataupun tercuci oleh udara gitu, ataupun pada suhu yang tinggi gitu. Jadi saya sarankan teman-teman lakukan penyemprotan pagi dan sore hari karena keadaan suhu lebih cenderung stabil gitu. Oke teman-teman, itu adalah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa menemukan solusi ataupun bisa belajar pada video kita kali ini tentang penyakit, terkhusus 3 penyakit ini tadi. Di next video kita bakalan buat untuk penanganan penyakit yang lain dan hama-hama yang lain. Jadi teman-teman silahkan subscribe YouTube kita ini agar kita bisa terus berkembang. Dan teman-teman saya harapkan jangan lupa untuk share video kita ini di grup-grup Facebook ataupun WA pecinta-pecinta tanaman ataupun grup-grup keluarga juga nggak masalah, agar kita sama-sama belajar dan sama-sama menemukan solusi untuk penyakit tanaman teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.